Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Rizka Aulia Ramadhani dengan NIM J1B022136. Di sini, saya akan menyampaikan sedikit paparan tentang tugas pengganti ujian tengah semester, yaitu etika profesi keteknikan. Apa yang dimaksud dengan etika dan apa yang dimaksud dengan profesi? Seperti yang kita ketahui, etika adalah ilmu atau pedoman tentang perilaku baik dan buruk yang mengatur bagaimana seseorang seharusnya bertindak agar sesuai dengan norma, nilai, dan moral yang berlaku di masyarakat. Etika juga membantu seseorang membedakan mana tindakan yang pantas dan tindakan tidak pantas dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pekerjaan. Sedangkan profesi adalah suatu bidang pekerjaan yang memerlukan keahlian, pengetahuan, dan keterampilan khusus, serta dilakukan secara profesional dan etis. Dengan kata lain, profesi bukan hanya sekedar pekerjaan, tetapi juga mencakup dedikasi, pelayanan, serta integritas dalam menjalankan tugas demi kepentingan masyarakat. Nah, selanjutnya berikan paparan seberapa penting etika profesi diperlukan. Dan berikan gambaran profesi seperti apa yang sangat penting memiliki kode etik. Seperti yang kita ketahui, etika ini penting karena membantu menjaga kepercayaan masyarakat, menjamin kualitas layanan, serta mencegah penyalahgunaan wewenang. Karena etika profesi merupakan pedoman moral dan perilaku yang harus dipegang oleh setiap profesional dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya etika profesi, setiap individu dalam bidang pekerjaan dapat bekerja dengan integritas, tanggung jawab, dan keadilan. Tanpa etika, suatu profesi bisa kehilangan kredibilitas dan merusak citra lembaga atau organisasi tempat ia bekerja. Etika profesi juga berfungsi sebagai acuan dalam pengambilan keputusan, terutama ketika seseorang profesional menghadapi dilema moral. Selain itu, penerapan etika membuat hubungan antara profesional berjalan dengan saling menghormati dan transparan. Contohnya polisi dituntut untuk menegakkan hukum secara adil tanpa menyalahgunakan kekuasaan atau tindakan diskriminatif. Selanjutnya, saat Anda menjalani suatu profesi, hal-hal apa saja yang harus dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme Anda? Baik, ada beberapa cara yang bisa dilakukan, yaitu 1. Menguasai kompetensi. Tingkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman sesuai bidang profesi agar dipercaya. Yang kedua, menjaga etika dan integritas, di mana patuhi aturan, kode etik, serta bersikap jujur dan bertanggung jawab. Yang ketiga, komunikasi efektif, di mana sampaikan ide, pendapat, atau kritik dengan sopan dan jelas agar mudah dipahami rekan. Yang keempat, kerjasama dan jejaring, di mana membangun hubungan baik melalui kolaborasi, diskusi, seminar, atau komunitas profesi. Dan yang terakhir, saling menghargai dan terbuka untuk belajar. Maksudnya, menghormati keahlian, perbedaan pendapat, serta peran profesional lain dalam tim. Dan soal terakhir, berikan contoh pelanggaran etika dalam salah satu profesi, serta bagaimana langkah penanganannya. Di sini, kita mengambil contoh pelanggaran etika profesi guru.
di mana seorang guru memberikan nilai tinggi kepada beberapa siswa, bukan berdasarkan hasil belajar, tetapi karena adanya kedekatan pribadi atau pemberian hadiah dari orang tua siswa. Tindakan ini termaksud pelanggaran etika keadilan dan integritas profesional karena guru seharusnya menilai siswa secara objektif sesuai dengan kemampuan dan hasil kerjanya. Ada beberapa langkah penanganannya, yaitu 1. Teguran dan pembinaan oleh kepala sekolah, di mana guru diberi peringatan secara lisan maupun tertulis agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Yang kedua, evaluasi kinerja dan etika profesi, di mana dilakukan penilaian ulang terhadap kinerja guru, termasuk cara penilaian siswa, agar sesuai dengan standar etika dan peraturan sekolah. Yang ketiga, pelatihan etika dan profesionalisme. Guru yang bersangkutan dapat diwajibkan mengikuti pelatihan atau workshop etika profesi pendidikan untuk memperbaiki kesalahan. Yang keempat, pendampingan oleh pengawas sekolah, di mana memberikan bimbingan langsung agar guru kembali melaksanakan tugas secara jujur dan objektif. Dan yang terakhir, sanksi administratif. Jika pelanggaran diulang, guru dapat dikenai sanksi seperti penurunan pangkat, penundaan kenaikan jabatan, atau bahkan pencabutan sertifikasi pendidikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.